Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nuriska Has. Nah, hari ini aku mau sharing sama kalian tentang kehamilan aku yang mengalami placenta previa totalis. Penasaran? Jangan di skip, tonton terus videonya sampai habis. Oke, langsung aja aku cerita tentang kehamilan aku yang pertama yang mengalami placenta previa totalis. Nah, teman-teman, di sini aku baru tahu aku itu mengalami placenta previa totalis pada usia kandungan aku 6 bulan. Jadi, waktu 6 bulan itu hal yang pertama yang aku temukan adalah aku keluar darah segar ketika aku dalam toilet. Nah, pada saat darah segar itu keluar, posisinya aku sedang bekerja, tentu saja panik, dan hal yang pertama aku lakukan adalah pergi ke klinik perusahaan terdekat. Setelah sampai di klinik, aku langsung dicek oleh petugas klinik, dicek juga detak jantung anakku, karena aku gugup jadi detak jantungnya sangat cepat, jadi aku disarankan untuk mengecek langsung ke dokter kandungan. Setelah itu aku langsung pergi ke dokter kandungan dan bersama suamiku. Nah, di sana baru ketahuan kalau aku memang mengalami placenta previa totalis. Nah, di sini aku mau jelasin dulu sama teman-teman kalau placenta previa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama placenta previa partialis, yang kedua placenta previa marginalis, yang ketiga placenta previa totalis. Nah, di sini aku mau jelasin tentang placenta previa totalis saja, karena placenta previa totalis yang aku alami. Placenta previa totalis atau disingkat dengan PPT, ini artinya letak janin kita paling dekat dengan leher rahim atau paling bawah serta menutupi jalan lahir. Karena letak plasenta dekat dengan leher rahim serta menutupi jalan lahir, maka ibu-ibu yang mengalami PPT atau placenta previa totalis itu disarankan untuk operasi sesar, karena proses persalinan yang menurut dokter paling aman adalah sesar. Jika dipaksakan untuk normal itu sangat berbahaya karena pendarahan yang terjadi sangat banyak. Nah, balik lagi pada saat pemeriksaan, aku disarankan untuk banyak istirahat, karena untuk para ibu-ibu yang mengalami placenta previa totalis ini tidak bisa bekerja berat, karena bekerja sedikit saja itu sudah bisa flek. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang mengalami placenta previa itu pendarahan yang sangat luar biasa, lalu ada menggumpal darah, tapi di kasus ini aku tidak mengalami itu. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, kapan sih kita bisa tahu kalau kita mengalami placenta previa? Jadi, untuk usia kandungan 20 minggu ke atas itu sudah bisa dicek apakah placenta kita posisinya normal atau tidak normal. Karena pada saat aku mengecek kandungan untuk pertama kali, aku mengecek itu pada saat usia kehamilan aku 4 bulan. Jadi waktu itu aku belum tahu kalau aku itu mengalami placenta previa. Jadi waktu pendarahan itu usia kandungan aku adalah 6 bulan atau sekitar 24 minggu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kita bisa kena placenta previa? Jadi ini tentu aku sudah tanyakan sama dokter kandungan aku dahulu. Jadi dokter tersebut mengatakan bahwa sebenarnya placenta previa itu tidak ada penyebab yang signifikan atau penyebab yang khusus, dan ini akan menyebabkan placenta previa itu. Nah, dokter tersebut juga mengatakan bahwa setiap ibu hamil memiliki risiko untuk mengalami placenta previa. Dan pada saat di dokter kandungan itu juga aku diberi obat penguat kandungan, karena jika kita mengalami placenta previa totalis ini resikonya adalah kita bisa melahirkan prematur. Jadi karena itulah dokter tersebut memberikan resep untuk obat penguat kandungan untuk aku. Nah, pada
kasus plasenta previa totalis yang aku alami, aku tidak ada mengalami pendarahan hebat atau darah-darah yang menggumpal. Nah, pada saat usia kandungan aku sudah menginjak 36 minggu, aku sudah disarankan untuk menjalani operasi sesar. Jadi buat teman-teman yang sudah didiagnosa mengalami plasenta previa totalis, aku sarankan buat teman-teman yang pertama adalah jangan stres. Karena jika kita stres, pikiran kita kacau dan kita nggak tahu mau buat apa, itu kasihan juga akan berdampak dengan bayi yang kita kandung. Yang kedua adalah ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena jika ikhlas semuanya akan mudah untuk kita jalani. Jadi kalian harus ikhlas menerima takdir, karena ini salah satu takdir yang sudah ditetapkan dan tentu kita sudah dipercaya sama Allah kalau kita kuat untuk menerimanya. Jadi kita jalani saja meskipun harus menjalani operasi sesar dalam proses persalinan nanti. Yang ketiga adalah terus berdoa agar pada saat proses persalinan nanti kita tidak mengalami banyak pendarahan dan tentu kita selamat serta bayi yang kita lahirkan juga selamat. Tips terakhir dari aku adalah istirahat yang cukup dan jangan melakukan pekerjaan yang berat. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan tips-tipsnya. Dan buat teman-teman yang mengalami plasenta previa, tetap semangat, tetap jalani, tetap bersyukur. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar video ini semakin berkembang. Oke, nantikan video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.